Gak ngerti ya, aku dianggap kayak Sun Gokong yang nyari kitab suci terus gak dapat apa-apa tapi memberi angin segar terus gitu. Heran saya, kok bisa dia punya pemikiran seperti itu. Nah kemarin itu kelirunya Kiai Imad itu, ini Gus Jazuli, Gus Adha atau siapa lagi itu, mengira kitab Sona'a yang aku tunjukkan kemarin itu membicarakan tentang Ubaidillah. Itu enggak. Saya menunjukkan beberapa manuskrip itu untuk bukti bahwa bacaan Kiai Imad itu memang belum ihatoh untuk membatalkan silsilah Ba'alawi. Nah, Kiai Imad ngomong kayak gini, Rumel tahu bahwa Ibnu Samuro itu tidak mengisbatkan Ba'alawi. Jangankan mengisbatkan, menyebut satu Ba'alawi pun nggak ada. Dalam kitab Tarikh Tobaqot ulama Fuqaha Yaman kalau nggak salah, tulisannya Kiai Imad seperti itu. Saya tuh kemarin menunjukkan salah satu kitab di abad ke berapa ya, 5 berarti. Kitab itu satu pun tidak pernah disebut oleh Kiai Imad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Kiai Imaduddin membuat tulisan ini tanggal 27 September. Ini menanggapi dari hasil pencarian penelitian dari Gus Rumel. Nah, di sini bisa dianggap Kiai Imaduddin ini terlalu terburu-buru menanggapi apa yang disampaikan Gus Rumel. Nah, Gus Rumel telah menanggapi tulisan Kiai Imaduddin ini ya. Jadi dan sudah disanggah sama Gus Rumel. Nah, di sini Kiai Imaduddin dalam tulisannya mengatakan memperbandingkan Gus Rumel dengan Sun Gokong. Nah, mari kita baca tulisannya. Sun Gokong lahir di Gunung Wakwo, gunung bunga-bunga dan buah-buahan. Dari sebuah batu yang menerima saripati matahari dan bulan selama ribuan tahun. Ia tinggal bersama kawanan monyet, kemudian dihormati setelah menemukan gua Siulien, gua tabir air. Ia berkenalan dengan Rakit ke wilayah-wilayah keramat, lalu menemui dan menjadi pengikut Bodhi, salah satu guru Buddha. Ia mempelajari seni bertutur kata dan budi pekerti. Jadi Kiai Imaduddin mengibaratkan Gus Rumel yang berkelana ke berbagai macam negara, mencari, meneliti tentang masalah nasab. Ini memperbandingkannya, menyamakannya, mengibaratkannya seperti Sun Gokong yang mencari kitab suci. Ia mendapat tugas mendampingi Biksu Tong Samcong untuk mencari kitab suci ke barat. Ia ditemani oleh siluman babi bernama Chu Pat Kai dan siluman air bernama Wu Ching. Ia mempunyai tongkat sakti yang bernama Ruyi Jingubang. Gus Rumel mirip Sun Gokong, lahir di dekat Gunung Genuk, Gunung Randu dan Pepaya. Ia berjalan mencari kitab sezaman ke negeri Tihamah. Bedanya Sun Gokong berhasil mendapatkan kitab suci itu. Gus Rumel nampaknya tidak. Nah, ini teledoran Kiai Imad, terlalu terburu-buru menyimpulkan dan memastikan, padahal Gus Rumel belum secara penuh menyampaikan apa yang telah ditelitinya. Itu. Tak ada rotan akar pun jadi, tak mas bungkal diasah, tak kayu jenjang dikeping. Tidak ditemukan kitab sezaman tentang Ubaidillah, kitab sezaman lain bisa dibawa. Nah, ini kan Kiai Imaduddin mintanya kitab sezaman tentang Ubaidillah. Kemudian tidak didapatkan oleh Gus Rumel, kata Kiai Imaduddin. Malah bawa kitab sezaman tapi beda tujuan. Bukan kitab yang dicari, yang diharapkan. Kitab sezaman dengan Ubaidillah namun tak ada nama Ubaidillah. Atau bisa saja kitab sezaman yang ada nama Ubaidillah, tetapi maksud sezamannya bukan sezaman Ubaidillah, tapi sezaman dengan penulisnya. Bisa abad 10, 11, atau 15 Hijriah. Sun Gokong memang cerdik. Senang sekali mengangkat tongkat sakti Ruyi Jingubangnya. Ia menguasai ilmu berubah wujud. Ia mahir jurus Jindoyun, berseltu di atas awan. Namun kadang sinerginya berlebih. Untuk itu Biksu Tong memberinya sebuah bandana cikak rambut agar ia dapat terkontrol. Jika Sun Gokong terlepas kontrol, maka kepalanya akan terasa sakit. Walau tanpa terang-terangan, Gus Rumel telah memberikan PHP tentang kitab sezaman. Nah, ini
terburu-buru menyimpulkan Kiai Imat. Dengan memperlihatkan beberapa manuskrip dari jarak jauh kepada publik, seakan pencariannya ke barat berhasil. Nah, seakan-akan ini bikin PHP Gus Rumil. Cuma menggertak atau cuma mengada-ngada biar kelihatan keren kan, seperti itu. Rendah-rendah harapan tersulam bagi Ba'alawi dan pendukungnya. Asa yang masih berasa ditiup lagi. Kaum proletariat berkaca-kaca, kaum kapital tersenyum, walau mereka faham. Penulis tidak tega menginsafinya, perasaan jangan dipermainkan. Kemarin penulis sematkan gelar historian humanis, waktu itu jarak masih terlalu dekat. Persiapan adaptasi jiwa diperlukan, namun hari ini berjalannya waktu telah berhasil memberi pelajaran untuk suatu keadaan, itulah sunatullah. Dan memang Gus Rumil sempat menyodorkan gambar manuskrip tapi dari jarak jauh. Nah, itu keburu disimpulkan sama Kiai Imat. Pernyataan-pernyataan Gus Rumil padahal itu belum finish, belum selesai. Jika semua benar-benar siap, mintalah secarik daluang bertanda tangan. Kita duduk menghitung kepastian. Jika menyerah, berhentilah meniupkan angin surga. Nah, tidak usah mencari-cari alasan, tidak usah lagi Gus Rumil itu sok menemukan sesuatu yang diharapkan, padahal itu cuma harapan kan, seperti itu. Padahal Gus Rumil itu tidak menemukan, kata Kiai Imat. Jadi menyerah saja, tidak usah meniupkan angin surga seakan-akan itu harapan yang masih bisa didapatkan kan, seperti itu. Ilmu pengetahuan mempunyai teori dan metodologi. Nah, ini Kiai Imat seharusnya ini yang dipegang. Ini terkena pada penelitiannya sendiri dan pernyataannya sendiri. Ilmu pengetahuan mempunyai teori dan metodologi. Begitu juga ilmu nasab. Ilmu nasab mempunyai teori dan metodologinya. Tapi Kiai Imat mengesampingkan teori dan metodologi dalam ilmu nasab. Kemudian hanya berpedoman harus kitab sezaman. Ini teori Kiai Imat ya. Harus kitab sezaman. Ada yang menyebutkan. Ya, ibaratnya Wahabi itu harus ada di zaman Rasulullah. Kalau nggak ada di zaman Rasulullah, bid'ah. Jadi semuanya orang paham. Orang Wahabi itu paham semua. Oh, ini bid'ah. Nggak ada di zaman Rasulullah. Oh, itu bid'ah. Nah, seperti itu. Oh, tidak disebutkan dalam kitab sezaman. Oh, berarti tidak ada. Ini loh dalam kata ulama ini menyebutkan, oh tidak ada, harus kitab sezaman. Nah, seperti itu kira-kira seperti Wahabi. Oh, enggak ada, harus ada di zaman Rasulullah. Kalau enggak ada di zaman Rasulullah, bid'ah, sesat. Nah, seperti itu. Mengesampingkan teori dan metodologi ilmu nasab. Dari sana siapapun yang memahaminya akan mengetahui muara dari algoritma induktif penelitiannya, walau belum ditelusuri sampai ujungnya. Apalagi pariwisata diskursus ini telah sedayung lagi ke ujung. Semua bintang di langit telah menunjukkan angin akan membawa layar kemana. Tidaklah adil jika kesimpulan yang telah hadir di kepala lalu diterjemahkan dalam kalimat yang berbeda, sebaik apapun tujuannya. Jadi seakan-akan kata Kiai Imat ini sudah titik terang dan ujung dari permasalahan ini sudah diketahui kemana. Sudah mulai terang benderang bahwa pernyataan Kiai Imat dan apa yang dihasilkan dari penelitiannya itu memang benar. Muaranya ke situ. Kata Kiai Imat. Udah tidak bisa dinafikan lagi, tidak bisa dibantah lagi. Terus apalagi jika karena itu cupat kai sampai berani membiaskan ilmu pasti menuju kera dan ucing membawa-bawa sejarah Musailamah al-Kadzab. Pejamkanlah mata lalu beristighfar, langkahkan kalbu menuju telaga kebenaran, lalu rasakanlah segarnya ma'rifat dalam keheningan. Jadi dikiranya, dianggapnya Gus Rumil hanya membawa harapan hampa seperti itu. Sudah
seharusnya menyerah tapi masih mencari-cari alasan. Nah, disinilah Kiai Imad kesalahan, terburu-buru menyimpulkan. Padahal Gus Rumil itu menyampaikan suatu kitab yang dimaksud sezaman, kemudian kitab tersebut sama Kiai Imad katanya tidak berhubungan, tidak ada kaitannya dengan namanya Ubaidillah, dan tidak ada isinya yang bisa membuktikan tentang Ubaidillah ini. Padahal itu bukan itu intinya kata Gus Rumil. Gus Rumil hanya mengatakan, menyodorkan kitab tersebut karena kata Gus Rumil, Kiai Imad ini dalam penelitiannya kurang ihatoh, tidak begitu meliputi kitab-kitab, referensi-referensi dan literatur dalam kitab nasab atau kitab sejarah yang berkaitan dengan nasab. Kemudian terburu-buru menyimpulkan, Ibnu Samurah tidak menyebutkan, ya tidak menyebutkan karena kitabnya yang dilihat, yang dibaca cuma satu kitab, padahal kitab Ibnu Samurah banyak, kan seperti itu. Nah, ditampilkan, ini loh ada kitab ini lagi, kitab Ibnu Samurah, ada kitab ini lagi, bukan hanya Tabaqatul Fuqaha Yaman seperti yang dibaca Kiai Imaduddin, hanya baca satu kitab kemudian langsung menyimpulkan. Tidak ada. Ibnu Samurah mengatakan atau menyatakan nasab Ubaidillah atau tentang Ubaidillah. Padahal kitab Ibnu Samurah banyak, bukan hanya Tabaqatul Fuqaha Yaman. Kemudian Al-Khazraji juga kitabnya banyak. Cuma yang disampaikan sama Kiai Imad, yang dilampirkan dalam penelitiannya yang disebutkan cuma beberapa, padahal itu banyak. Belum dibaca semuanya tapi sudah berani menyimpulkan bahwa pengarang orang ini tidak menyebutkan, tidak menyatakan tentang nasab Ubaidillah dan seterusnya. Bukan hanya Kiai Imad, seperti Kiai Abdul Azim, kiai-kiai yang lain yang berada di pihak Kiai Imad, Ustaz Jazuli, semuanya terburu-buru menyimpulkan. Jadi bisa dilihat kualitas seseorang dari penelitiannya, teliti apa tidak terlalu buru-buru, tidak gerasa gerusuk menulis, menyimpulkan dan seperti itu kan ya. Ya, demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.